Rumah satu lantai ini kelihatannya sederhana, tapi banyak orang bilang tampilannya kayak rumah mahal. Di video ini saya jelaskan kenapa desainnya bisa kelihatan mahal, tanpa harus nambah luas bangunan. Hal pertama yang bikin rumah ini kelihatan mahal adalah proporsi fasadnya. Atap, dinding dan bukaan dibuat seimbang. Jadi, walaupun rumahnya satu lantai, tetap punya kesan kokoh dan elegan. Material yang dipakai sebenarnya cukup umum, tidak ada material super mahal. Tapi yang bikin beda adalah cara menyusunnya. Material tidak dicampur berlebihan, warnanya konsisten, dan fokus ke satu titik utama. Penataan ruangan dalamnya juga sangat diperhitungkan. Dari mulai cahaya yang masuk sampai dengan sirkulasi udaranya, bisa dilihat dari pagar tembok sebelah kanan yang diberi jarak 1 meter agar cahaya dan sirkulasi udara bisa langsung masuk ke ruang keluarga. Berikut adalah tata letak ruangannya. Ruang tamu, ruang keluarga, 3 kamar tidur, musola dan tempat wudhu, dapur yang luas, dan area cuci jemur. Inilah yang disebut dengan tata ruang yang fungsional, nyaman, dan efisien. Desain ini cocok untuk keluarga yang ingin rumah nyaman, tapi tetap punya tampilan yang berkelas. Cocok juga untuk lahan terbatas, tapi ingin rumah terlihat luas secara desain. Tonton terus video ini sampai habis ya. Di akhir video saya berikan denah layout, lengkap dengan ukuran setiap ruangan, dan ditambah perhitungan biaya pembangunannya. Ruang tamu ini berukuran 3,5 x 3,5 meter. Cukup ideal untuk rumah minimalis. Fungsinya bisa maksimal kalau ditata dengan tepat. Cocok untuk tamu 2-6 orang. Dan juga bisa diisi dengan furniture, sofa 2-3 dudukan, atau sofa lebar kecil. 1 meja tamu kecil, meja tengah, rak dinding, dan pastinya sirkulasi masih nyaman. Ruang keluarga ini ukuran 5 x 7 meter. Ruang keluarga 35 meter persegi itu besar, tapi kalau salah desain, tetap bisa terasa sempit. Ukuran ini memungkinkan kita menempatkan sofa L besar, TV cabinet panjang, hingga area santai tambahan, tanpa mengganggu sirkulasi. Jarak antar furnitur bisa dibuat lega, jadi aktivitas kumpul keluarga, nonton, sampai ngobrol santai tetap nyaman. Atau bisa digabung dengan ruang makan, atau tetap dibuat terpisah tanpa terasa sempit. Sekarang waktunya kita menuju kamar yang pertama. Ukuran kamar ini 4 x 5,5 meter atau sekitar 22 meter persegi. Kamar tidur ini sudah masuk kategori luas. Ukuran ini cukup untuk bed king size, 2 nakas, lemari pakaian besar, bahkan masih bisa ditambah meja kerja atau meja TV. Dengan ukuran 2 x 2 meter, kamar mandi ini sudah masuk ukuran ideal untuk rumah minimalis. Di ukuran ini, kamu bisa menempatkan kloset, wastafel, dan area shower tanpa saling mengganggu. Sekarang, kita menuju ke kamar kedua. Dengan ukuran 3,5 x 4 meter, kamar tidur ini masuk ukuran ideal untuk kamar anak, kamar remaja, atau kamar tamu. Di ukuran ini, kamu masih bisa menempatkan bed ukuran queen, lemari pakaian, dan meja belajar atau meja TV tanpa mengganggu sirkulasi. Musola ini ukuran 3 x 3 meter, memiliki luas sekitar 9 meter persegi. Ukuran ini sangat ideal untuk rumah minimalis. Musola ini bisa digunakan untuk sholat berjamaah 2-4 orang dengan nyaman. Di bagian depan musola terdapat ruang terbuka, selain sebagai tempat berwudu juga untuk sirkulasi udara masuk. Jadi, musola tetap selalu adem. Ini untuk tempat wudhunya dengan ukuran 1,5 x 3 meter. Di bagian bawahnya kita berikan bebatuan agar terlihat alami dan air tidak tergenang. Sedangkan kamar mandi luar ini ukuran 1,5 x 2 meter, cukup untuk bak mandi dan kloset duduk.
adalah kamar utamanya dengan ukuran 4,5 kali 6 meter. Dengan luas seperti ini, kamar tidur bisa menampung banyak fungsi tanpa terasa sempit. Tempat tidurnya bisa digunakan ukuran queen size. Jendelanya langsung menghadap ke taman kecil, dan di bawahnya terdapat karpet untuk menonton TV sambil duduk atau tiduran santai. Kamar ini juga masih bisa ditambah meja rias minimalis sesuai dengan kebutuhan kalian. Tinggal merubah atau menyesuaikan ukuran lemari pakaian dan meja TV-nya saja menjadi lebih kecil. Kamar mandi kamar utama ini ukuran 2 x 2 meter, cukup ditempatkan wastafel, shower, dan kloset duduk. Lantai bawahnya menggunakan granit dan dindingnya keramik biasa bercorak terang. Kamar utama ini juga memiliki akses langsung keluar menuju area belakang rumah yang terdapat taman kecil dan tempat jemuran. Cahaya dan sirkulasi udara masuk sempurna. Menuju ke area dapurnya dengan ukuran 5,5 kali 4 meter. Dengan konsep open space, dapur ini bisa menyatu dengan ruang makan, dilengkapi kitchen set lengkap dan minibar tanpa terasa sempit. Konsep ini sangat cocok untuk rumah minimalis modern satu lantai. Ukuran dapur ini sangat fleksibel dan fungsional. Di satu area, kita bisa mendapatkan area memasak yang nyaman, area persiapan dan cuci, ruang makan keluarga, minibar sebagai area santai atau sarapan. Tidak luput juga wastafel di pojok ruangan ini. Kelebihannya, aktivitas memasak, makan, dan interaksi keluarga bisa terjadi dalam satu ruang yang menyatu. Terdapat juga satu pintu akses yang menuju langsung ke bagian belakang rumah dengan ukuran 1,5 kali 9 meter. Bisa dijadikan tempat bersantai setelah acara makan malam atau untuk acara tertentu seperti bakar-bokar ikan di malam tahun baru. Berikut adalah denah ukuran setiap ruangan dan biaya pembangunannya yang saya rinci ke dalam 4 kategori. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kalian semua. Kalau kalian senang dengan review desain seperti ini, mohon bantu like dan komennya agar saya terus bisa berkarya untuk selalu memberikan inspirasi desain rumah lainnya. Terima kasih.